Tempest ya. Kita paling panjang 28 menit ya waktu itu regular season Iya, ya? gue lagi nge-cash. Iya, 28 menit, betul. Kalau nggak salah itu udah 3 Tempest by the way. Gue sama siapa ya waktu itu ya? Gua lupa. Ya sama gua. Itu game yang tidak ingin saya ingat sebenarnya. Bukan saya yang pasti ya? Iya, yang Iya. pasti bukan Cimo ya. Dan kali ini udah ada ladies and first pick yang diamankan. Kembali lagi guys, HIAP nggak akan dilepas. Dan Kagendra tidak akan melepas Jing. Begitu juga satu Byron untuk tim Dominators. Tapi Zhang Fei lepas. Wow. Zhang Fei buat Dominator lepas. Sedangkan di sini Byron dan Jingnya nggak ada. Kagendra Oke. Kongming sih. Kalau dilihat-lihat ya, dari wajah-wajah ya, dari komuk-komuknya sih, oh bukan. Nua Kapten Senko juga ngeri. Nua Kapten Senko juga nih. Izin, Nua Kapten Senko ini annihilation-nya Itu- sampai ngeprok 2 Splendor kalau nggak salah waktu itu. Kayaknya itu kalau Luna Senko ya, apa Nuanya Senko, ada crosshair-nya. Ada crosshair-nya. Lihat M assist-nya. Iya, iya. Bisa Annihilation Flash gameplay. Waduh, Bukan Kongming ya? Bukan. Mereka Oh. lebih ngambil ke arah Nua. kayaknya mau menang ini Dominator semua menang guys. Siapa yang mau kalah coba? Siapa yang mau kalah? Maksudnya, Siapa? Ini gila. Lu dapat objektif secure hero, terus lu dapat early secure hero kayak macam Lady Zen dan juga Zhang Fei. Ini pasti bakalan nguasain banget untuk di 4 menit pertama. Yang penting Pasti. level 4 dulu bro ya. Oke, tapi Guan Yu, berarti mereka udah punya damage high ground dari Nua dan juga Flowborn, sedangkan mereka udah punya flanker yaitu Guan Yu. Sedangkan mereka mungkin kurang frontline di sini untuk Kagendra. Ya. Jadi possible adanya ke arah jungle tank juga bisa. Gue sih lebih mikir ya, Mayen di ban untuk Kagendra seharusnya Iya. biar nggak dipakai sama Dominators. Harusnya sih. Iya, karena kalau ada Mayen ini bahaya banget, bakal jebol banget guys, mid-nya bakal bisa di-kill, farm laner-nya juga bakal bisa di-kill. Karena menurut aku kalau Kagendra nggak ban main ya, ini jujur Guan Yu-nya aja mau ngincer ke Lady Zen mungkin percobaan pertama bakal gagal. Karena kita tahu ada Ocean of Tears ya, Ya. dari Lady Zen sendiri, jadi dia masih bisa untuk survive dan buying time supaya teman-temannya bisa nge-cover. Cuma kalau misalnya ada ditambah sama main, menurut aku bakal berat sih buat Kagendra. Jadi mungkin bisa jadi pilihan mainnya di ban di second banning phase, tapi Baichi terlebih dahulu. Baichi. Baichi. Masih ada Mayen guys, sumpah guys, Mayen guys. Bahkan tadi udah pakai Charlotte ya, Tupes ya. Udah pakai Charlotte jadinya hero class lane Fuse. Wow. Iya memang counter Guan Yu sih, tapi gue gak kepikiran loh ada Fuse yang mau diambil sama Dominators. Gue lebih prefer Mayen gak sih guys? Mereka lebih takut sama Fuse daripada main kah? Iya. Main ya. Mungkin untuk main time to kill ke arah backline-nya bakal Lebih cepet. cukup Tapi- cepat sih. Fuse kan juga butuh item kan sebenarnya. Benar, Iya. iya kayak menit 4 itu palingan baru jadi Glacial Buckler itu Iya. masih less impact sih sebenarnya. Yang penting Pure Sky Glacial Buckler-nya udah ada, dia udah bisa join fight. Karena Iya. dia butuh reduction cooldown dan juga damage reduction-nya dari Pure Sky. Bener sih. Dan ngelihat juga sebenarnya Fuse itu kan kemarin udah di nerf ya dari segi true damage pasifnya. Gel. Dan Dai dia di ban yang Jian jadi pilihan untuk Kagendra. Ini dia, disimpan Yang Qian-nya buat game hidup dan mati bagi Kagendra ya. Ini Yang Qian Kui, Yang Qian Mozi masih ada juga. Masih bisa Mozi. Mozi buat control Fate dan Mayin. Diamankan oleh Tupes dan begitu juga hero galak di awal yaitu ada Lady Sun. Lady Gila, Sun. Lady Sun. Bro, ini Lady Sun Zhang Fei. Iya. Sakit banget sih. Dia bakal main ngepok-ngepok. Dan time to kill bakal cepet banget karena udah ada outburst ditambah lagi sama frag grenade, defense-nya makin berkurang ya kan. Di follow up lagi sama Fate. Dan ini hero stoppernya ada 2 loh mereka dari tim Dominators buat ngeantisipasi yang Chen dive ya. Jadi menurut gua ngedive, ngeflank. Kagendra agak lebih sulit sih di sini buat ngelawan tim Dominators. Oh iya. Ini mau Atau mau main Yuan Room ya Kagendra? udah Udah pakai Yuan dia. tadi. Oh udah pakai Yuan ya? Ya. Berat sih menurut aku kayak kalau bawa tank pun ketemu Lady Sun. Oh! Oh, Dong Huang! hero 1200 point pick. Jangan gitu. Tersinggung. Hey. Tersinggung. Tersinggung loh. Aku pikir aku udah 1300 sih pick ya. Saya nggak pernah pakai Dongwang sih. Cuma maksudnya kayak Dongwang nih kayak early juga sebenarnya main untuk lebih kayak nempel tuh enak banget ya Dongwang. Iya. Karena Tapi ular Pargoy, aduh. Kamikaze. Ular Pargoy buat Ular nge-counter Pargoy. siapa ya? Buat nge-counter Fate. Fate, dia flash ulti ya.
played for second contract. Yes. Dipeluk langsung ya kan. Langsung ya, for second contract. Iya. Kontrak Kontrak sampai mau saya patahkan gitu. Sudah saya patahkan. Ya kan tumbang di game jadinya. ya kan. Udah mulai jokes-jokes game ke-6 ini ya. Tapi emang agak ngeri sih kalau misalkan lo ngelawan Donghong di early game. Karena dia Benar. bisa control regen HP-nya. Bisa control regen HP-nya. Karena dia punya Benar. bola-bola yang gak boleh lo sentuh. Karena kalau misalkan ada invade yang dilakuin sama Kagendra di awal, itu berkat dorongan dari si Donghong ya. Benar, early sebenarnya masih bisa di-pressure. Cuma kayak untuk Zhang Fei dan juga Lady Sun mungkin bakal mainnya lebih sabar aja ya. Cuma Lady Sun yang kita tahu juga ini sebenarnya kan dia punya frag grenade yang bisa nurun defense ya. Ya. Itu yang berbahaya sebenarnya sama hero-hero yang lumayan tebel di area depan. Cuma Kagendra membawakan draft yang cukup unik di sini dengan adanya Donghong untuk di game kita yang ke-6 dan Yang Jian lagi-lagi tanpa Duli ya. Tapi Guan Yu dari Wiro ini kayak bakal jadi momentum yang penting sebenarnya buat Kagendra. Dan tidak nge-ban karena main, apakah main di tangan dari Tufzi akan mematahkan kaki dari sang CEO? Ah, menurut gua nih, menurut gua. Menurut kamu gimana? Donghongnya di layer 3. Oh, kita bakal lihat ya. Apakah seperti dengan prediksi dan juga ekspektasi dari Fiska? Karena kita akan masuk ke dalam game yang ke-6 sebelum menentukan apakah Ultimate Battle akan terbuka. Apakah Dominator akan menyelesaikan game ini dengan skor 4-2. Silakan untuk Rugi dan juga Rookie Cast. Let's go! Game match point untuk Dominators melawan Kagendra. Lihat. Tianex langsung aja dia berubah ya kan. Wadaw. Naik tangga, naik tembok. Gila lihat jungle-nya. Ada kuda, ada ular. Banyak sekali hewan-hewan di sini ya. What? Hewan, Baru menit 1 loh. hewan. Banyak banget. Iya, banyak hewan ya dari Kagendra ya. Senko itu hewan bukan hitungannya? Enggak kan, dia celestial bro. Dewa Pak, dewa. Iya dewa ya. Dan lo kena first blood di waktu yang tidak tepat. Dan kali ini Dominators menggalakkan gameplay mereka di area bawah. Karena memang tadi Tianex tuh ada satu minor camp yang gak di-clear. 2 sorry ya. Dan akan langsung ditangkap dengan ada Pain Trade. Namun to pass, hati-hati. Menjadi kill lanjutan untuk tim Kagendra. Trade di sana dilakukan, hampir saja. Wah gila, langsung bermain dengan 3-man rotation. Berarti dengan formasi 1-1-2, 1-1-3 ya? 1-1-3. Dari tim Dominator buat main lebih ke arah farm lane. Berarti CC bakal jadi poros offense dari Dominator lagi. Ya. Sedangkan pertanyaannya nanti untuk lu di sini kayak gameplay apa yang bakal dibawa oleh dia? Karena ketika dia mau for second contract juga itu nggak bisa di cancel sama Speedy juga kan? Iya. Karena dia Speedy kan cuma nge-cancel, tapi kalau for second contract bisa langsung ikat. Benar. Ini lu terinspirasi dari Stewie kayaknya nih ya. Karena terakhir Stewie pernah mabar pakai ini dong bro. Nah, kita lihat ya, karena lagi belajar main ROM katanya Stewie ya. Iya. Jadi kita akan lihat di area bottom lane, ada L di sana yang udah mulai menemani dari satu orang CC dengan rolling rate-nya. Dia udah bisa ngelakuin punish menuju ke bagian outer tower, di bagian farm lane di sana secara cepat. Walaupun ada tower protection, tapi nggak ngaruh untuk CC bro. Iya, itu masih kuat banget sih. Tapi lihat, Aerostorm connect juga ke arah CC. Tapi ternyata Zaan yang lebih bonyok. Nge-trade hit sama CC. Tapi emang sakit banget teman-teman. Lady Sun early game advantage-nya sakit banget. Rolling rate atau skill satunya di combo dengan skill 2-nya. Itu bakal bisa ngedapetin physical defense reduction dan juga early game damage yang sakit banget. Ya, ini no mana juga dari CC, tapi masih akan melanjutkan laning phase di area bawah. Agak low cortisol nampaknya dari seorang CC. Karena nggak punya mana yang banyak, dia nggak bisa spam rolling rate-nya. Udah ada trapping yang dilakukan oleh Lu. Siap peluk dengan 4 second contract-nya. Iya. Untuk di versi awal game, Dominators, mereka kalau misalkan dive terlalu jauh ya, itu bisa ya kena peluk sama si Lu dan damage dealer Lu jadi hilang. Apalagi Tianex ya, yang kita tahu memang hero yang lumayan barbar ketika berada di bagian daratan, bukan di atas dinding. Betul. Dan gue agak trauma sih sama fate-nya Tianex ya. Kenapa? Karena kalau di season lalu yang ngebawa Dominator ke Ultimate Battle itu fate-nya Tianex juga. Oh Ingat iya, gak lu? benar. Itu di game 6 ya. Game 6, game penentuan ya kan. Ketika momen lagi kesulitan ya kan. Ternyata tiba-tiba. Memang agak susah. Dari playstyle yang dipunya oleh Kagendra saat ini. Kayaknya playstyle yang dipunya oleh tim Dominators
mereka bisa lebih galak lagi. Tapi emang jujur, Kapten Senko Tigo Fascia belum mendapatkan posisi yang menjanjikan di dalam game ini. Menit 4 akan ada 5 detik lagi. Spawn langsung, satu Tyrant pertama di dalam game akan diamankan oleh tim Dominators. Nampaknya there's no smite. Double dari Dominators, tapi mereka akan gaspol karena memang Tianex sendiri masih punya satu jet seal untuk mengamankan satu objektif tersebut. Iya, kayaknya nggak bakal ada kontes objektif yang terlalu berlebihan di early game bagi tim Kagendra juga. Karena mereka tahu lawan mereka adalah Fate. Jadi mereka bakal fokusnya ke arah team fight advantage. Untuk Fascia sekarang fokusnya adalah untuk dapetin early game kill yang sebanyak mungkin. Karena Yang Chen perlu scaling banget. Dia perlu micro items, dia perlu beberapa item kuat juga. Agar long term team fight di mid game ya bakal lebih berfaktor lagi. Karena ketika Yang Chen yang nggak snowball, time to kill Yang Chen itu bakal cepet banget. Ya, kita tinggal tunggu aja. Bagaimana Wirau dengan motornya di sini bisa beraksi ya sebagai ngabers. Tapi emang gue tunggu sih, gue tunggu banget momen dari Wirau, creating momennya. Karena kalau misalkan bukan Wirau, siapa lagi? Fascia di sini bakal gampang banget buat di stop. Dan momen flanking harus dilakukan dari Wirau. Trade, Altar Tower, Clash Lane. Yang nampaknya tidak digas oleh Kagendra guys. Iya. Let's go. Dilepas aja, kayaknya mereka lebih mau coba untuk ngejaga ke arah tower tier 2 mereka. Karena tadi di game ketiga, mereka juga dilepas. Dan itu justru merugikan banget buat tim Kagendra. Tapi lihat Wirau-nya half HP, Tamsi! Hunting motor gede nampaknya. Annihilation, hampir saja connect ke arah belakang. Tapi Tamsi masih bisa nge-juke out Jurl. Yang menjadi pertukaran untuk seorang Wirau. Angkara Tupes. Annihilation berhasil dijuk barusan dan menjadi kill tambahan untuk tim Dominators. Menumbangkan Wirau ini tandanya Clash Lane mereka akan hancur dan Zan mengamankan satu lagi. Farmland Altar Tower di bagian bawah. Iya. Tapi tangkapannya emang bagus sih guys. Kalau misalkan ngelawan Guan Yu ya lu harus pakai Feint to Retreat. Kalau pakai Exploiting Weakness itu bakal gampang banget buat dijuk. Kelamaan soalnya. Makanya kayak kalau misalnya kita ngomongin kayak buat nangkep backline juga sebenarnya enak Feint to Retreat ya. Kayak dibanding Exploiting Weakness. Kadang mungkin harus lebih di-exploit lagi pakai Flash. Biar mungkin jaraknya lebih jauh lagi. Tapi again sementara pertukaran masih imbang banget dari Dominator maupun Kagendra. Hanya bertukar tower objektif outer saja di sini. Dan mungkin dari segi gold lead-nya lebih advance ke arah Dominator. Karena mereka udah ngedapetin ke arah Tyrant pertama tadi. No way. Kagendra masih bisa menyamaratakan goldnya kawan-kawan. Dan gold rank tertinggi saat ini berada di Tianex. Dan juga disusul oleh Fascia nampaknya. Dengan perbedaan yang lumayan minor ya. Cuman beda 500 perak aja. Setara dengan 2 basic item. Atau item setengah jadi satu ya. Dan kalau misalkan di awal game ini. Game-nya masih di-maintain sama tim Dominators. Oh ini bahaya buat Kagendra jujur aja. Betul. Dan jika Dominator menang di game ini, mereka bakal jadi tim yang pertama untuk mendapatkan tiket ke KWC by EWC 26. Gelo Dominators. Mereka udah nge-proc satu Titan Mode yang dipunya dari seorang Fascia di sana. Akan langsung maju. Gaspol for second counter yang digunakan seorang Tupes. Namun Tupes masih bisa selamat karena masih ada playing danger dari Tupes. Gila, masih bisa di-juke out lagi. Jurl masih coba untuk mendapatkan satu buat chance. Tianex belum ingin team fight di sana. Dominator udah ngebuang satu, bahkan 2 skill mahal dari Kagendra. Udah gak ada Annihilation, udah gak ada second contact. Space yang bakal mereka dapetin bakal lebih besar lagi. Ya, sabar. Karena memang dari tim Dominator sendiri membutuhkan momen yang tepat. Momen yang guarantee win. Dan kali ini lu baca game menuju ke area depan. Ada satu Matrix yang akan langsung digunakan oleh Kapten Senko. Menghalangi beberapa pergerakan dari tim Dominators. Namun Kagendra, mereka main kesabar dulu teman-teman, kesabar. Betul, dan Fate-nya split push tampaknya. Ngedapetin 2 lane sekaligus. Top and bottom, Clash dan juga Farm langsung di-clear dengan cepat Tianex. Gila, Tianex yang sekarang bukan Tianex yang dulu lagi, Pak. Dewasa banget mainnya. Emang ya, itu cuma beda setahun. Oh! Langsung ditadi dengan Razor cover by CEO. Namun kali ini Tianex masih bisa selamat karena memang stepping Jetstone menuju ke samping. Gak bisa di all in oleh Wirau kembali Ruki. Spot jantung dikit. Kaget. Tapi lihat Fascia. Jurl-nya tiba-tiba dihapuskan dari muka bumi. Tamsi masih bisa bertahan. Tianex garisnya ke Jet Seal dan langsung dilepas saja. Tyrant keduanya gak kontes dari Dominator. Lo guys, tim Kagendra berhasil mendapatkan celah yang besar sekali dari menumbangkan Jurl. Mid-nya bolong, mereka bisa dapetin Outer Tower di bagian mid lane. Hanya di defend oleh Mayan atau bahkan Tianex di sana.
bisa dipeluk dengan 4 second contract dari Lu. Ini jadi satu hal yang menarik untuk kita lihat gimana game pembalikan dari tim Kagendra terjadi di match point-nya tim Dominators. Betul. Dan sekarang Kagendra udah mulai pressure karena mid lane. Tianex half HP di poke. Aerostorm gak habis-habis. Hampir saya tumbang Tianex. Dan Lu masih punya flash. Dan mencoba untuk dapetin space annihilation. Tapi masih ada jet seal. Dominator masih mencoba untuk ngelakuin damage control di game ini. Bang, kok bisa nggak ke-steal kan tadi annihilation-nya udah pas banget Bang Rookie. Karena udah ada jet seal ya teman-teman. Mutlak itu bakal nge-secure kill ke arah jungle atau nggak ke arah orang. Tapi again mid lane coba untuk di-pressure oleh L. Dominator mainnya masih sabar banget. Kiting mungkin di menit ke-10 baru bakal ada teamfight lagi. Iya, menit 10 kayaknya ya karena mereka membutuhkan setup. Jerl juga di sana butuh clearing wave terlebih dahulu yang ada di area mid lane. CC masih memiliki posisi yang lumayan enak karena memang ditungguin sama L bawa heal, L bawa redemption, ada shield dan juga bahkan ada heal yang bikin si CC ini sustain dalam team fight besar Rookie. Betul. Dan setup dilihat dari Facia juga, karena mid lane udah mulai main seperti Dominator di game sebelumnya. Main 5-man rotation, tapi lihat di sana. Ada Bapak CEO Wira on Brown outburst mereka Facia dan langsung ditahan pergerakannya Lu. Dan Wira nggak kelihatan, mencoba untuk dapetin choke point. Pressure point yang mahal banget dari Wirau. Tapi gak ada space untuk masuk. Sisi tahu kan hal itu. Wirau! Diving ke arah belakang dan lihat flash out annihilation. Connect ke arah Sisi. Exploiting weakness masih ada 4 second contact juga. Tapi lihat. Dipukulin sama temennya loh. Lagi diikat dipukulin. Dipukulin loh ya. Mas Tianex pulang. Ada langsung satu. Unleashing the Hound. Yang kali berdiri bagian sana Tianex. Tianex juga untuk kabur namun Wirau. Kenapa Lasit yang gak kena wear? Kaget dikit, kaget. Kegeat ya. Kan harus di-translate dulu dari Facia nih ke Wirau. Dan Senko, El Capitano tumbang. Zaan dalam choke point half HP. What a miracle by CC. Facia-nya masih ada di sana. Sisi mau coba buat lanjutin dan Tianex-nya udah gak kuat. Tianex perlu pulang dulu menuju ke bagian fountain, mengisi darahnya. Ngapain dilanjutin? Tianex masih jauh kawan. Resiko besar banget diambil sama tim Dominators kali ini. Dia punya Metis sih. There's no Senko. Dan langsung ada Jet Seal seharusnya. Di depan mata dan oh my god, Unleashing the Hound. Mencoba untuk maju Unbreathed Outburst Tianex. Berhasil mendapatkan satu Shadow Siren dalam game ini dan lo berhasil hit second down. Facia dan kawan-kawan dari Kagendra mencoba untuk pulang. Dan kali ini Wirau berhasil melakukan last hit terhadap Azure Golem sendiri. Ngeri banget. Gue ngeliat Sisi main farming ini ngeri banget ya. Lebih agresif Sisi dibanding mainnya pak. In and out-nya, kiting damage-nya. Dan sekarang dengan buff Tyrant, yaitu udah nambah damage output dari tim Dominator. Udah kelihatan banget bahwa mereka udah dapetin kontrol tempo gamenya. Dan ada Nua di sana, mencoba untuk kebuka vision saja dari Kapten Senko. Wirau mendapetin damage control kembali, mencoba untuk mengontrol wave dan juga map di daerah kanan. Dan ini riset tadi ya, dimana Senko kena frag grenade dan juga rolling red enhance basic attack langsung hilang. Sakit banget loh ya tembakan Mas Sisi guys. Dilihat dari fight besarnya juga mereka udah menang damage. Dan juga positioning yang dipunya oleh Tianex. Enak banget dia ada di atas dinding, susah buat di-reach. Dan sekarang Facia punya PR untuk melawan clearing wave. Namun di area bawah Tianex mencoba untuk mencari lagi masalah dengan Wirau. Clearing wave di bagian side lane dari Kagendra harus dilakukan. 2 Dragon Rage. Ini seharusnya bukan jadi masalah sih kalau misalnya clearing wave. Sakit banget. Itu damage apaan Rookie? Gila, itu rolling red, Master Sword juga harusnya. Tapi ternyata Eternity Exalt Torrent, oh berarti dia udah dapetin full physical penetration. Makanya Facia langsung half HP. Senko masih punya Annihilation, masih ditahan juga pergerakannya. Vision is online, menunggu saat yang tepat. Tapi belum ada follow up, unlucky. Dan tampaknya Facia dan juga Senko juga nggak bikin anti-heal. Iya. Anti-heal yang nggak ada, Blood Weeper juga next item dari CC. Akan dilakukan, Ultimate Shell. Dibuka masuk untuk melakukan clearing wave. Namun Dominators membuat game ini jadi interesting. Di game match point mereka ambil hero yang absolute ngamanin objektif. It's a nice idea. Iya,
Dan bahkan untuk jawabannya dari Tong Hwang juga Wih. gak work sama sekali. Saya Wih. lihat Creation Matrix-nya jauh banget. Annihilation karena mid lane CC. Half HP. Wira udah pencok poin tapi lihat Tianex harus mundur. El terjebak di sana dan dikontrak habis Topsy gak bisa escape. Topsy-nya tumbang. Tianex, the executioner, gak berhasil. Dan Dominator yang bonyok di hadapan El Manuk Kagendra. Chill. Karena memang dari high ground tower-nya udah berhasil diamanin. Cukup itu aja. Satu two-pace ditukar dengan high ground tower, it's a worth. Ya, aman teman-teman ya. Aman. Karena memang harus ada yang kayak gitu, harus ada trade yang even dari keduanya. Itu bagus banget sih, Creation Matrix-nya lu lihat gak? Iya. Tenko setup Creation Matrix di mid lane, biar gak ketahuan sama Sisi. Pas Sisi datang, dilempar 2 Creation juga. Langsung nge-sandwich Sisi di Annihilation, half HP. SP langsung hilang, dia langsung buang flash dia. Gila. Gak susah, namun dilihat dari damage deal tertinggi. Tianex berada di bagian atas dan akan langsung berpindah tempat juga. El tidak memiliki ultimate unbreak outburst. Dominators main santai dulu teman-teman. Jangan terlalu gegabah. Karena memang ini winning condition saat ini berada di tim Dominators. Karena menit 10 ke atas, Objective Monster semuanya pasti bakal ditelan sama Dominators selagi fate-nya belum tumbang. Betul. Dan sekarang lihat pressure point dari Dominator. 3 lane dipegang sama mereka semua. Output damage dari Sisi per basic attack ke arah 2000 basic attack. Dan itu gila banget. Dan sekarang kita lihat Kagendra. Fokus untuk damage control. Dan Annihilation yang hampir saja connect. Kalau itu bukan Fate, hilang itu. Kalau itu Augran masih hilang, masih diambil sama Kagendra. Wah gila guys. Dominators. Menit 15 ini menjadi menit penentuan. Kagendra bisakah mereka melakukan last defense di dalam game ini? Ya. Karena memang 60 detik atau 1 menit ke depan. Damage dealt yang dipunya oleh Dominators makin gak masuk akal. Betul. Setup akan dilakukan. Dan kita akan lihat siapa yang bakal diincar oleh Lu. El, Metasnya full banget, Senko half HP, dan Zaan pun bertahan di belakang. Annihilation connect karena minion. Dan karena follow up lihat damage dari Sisi, gila banget. Tianex disengage dulu, menunggu saat yang tepat. Kagendra akan bermain dengan emosi. Oh my god, my boy. Tianex. Di sana dia fokus Sisi. attack Sisi. Kesabar ya kawan ya. Karena udah 2-0-2, udah enak banget nih, tinggal maintain aja gimana positioning. Dan juga frag grenade yang dia punya. Karena frag grenade itu akan berefek ke Two-Pace, ke Tianex juga gitu kan. Betul. Dan sekarang lihat Kagendra hanya bisa defense, tapi Tianex terjebak di sana. Dalam bahaya lari Tianex. Dan sekarang Annihilation connect ada belakang Matrix pun. Sisi half HP. Itu gamble yang bahaya banget loh. Hey, kurang-kurangi Tianex ya. Kalau misalkan itu nggak ada Sanctuary dan Anda tumbang, sudah langsung ultimate battle teman-teman ya. Dan dilihat dari maintaining game, Dominators masih unggul teman-teman. Dan nextnya, Overlord Shadow akan langsung diklaim oleh tim Dominators kah? Ini akan menjadi perlawanan terakhir dari Kagendra. Mereka harus paksa ini menjadi fight besar. 15.000, 10.000, 7.000 dan langsung mutlak. Ini akan menjadi push di area mid lane dengan Vanguard Overlord terakhir dalam game ini mungkin Rookie. Betul. One straight push dari Dominator. Sabar adalah kunci di sini karena mereka tidak bisa bermain dengan gegabah. Mereka harus lebih setup sih. Karena Jurl, mereka belum punya ultimate juga dari L. Jadi masih menunggu chance. Tapi aku belum lihat lu di game ini sulit banget, Biska. Iya, cuma bisa meluk dan meluk. Unbreathed Outburst untuk melakukan upaya zoning out. Dan Lu juga for second contract yang tidak ada. Tidak ada target yang ideal untuk ke siapa kali ini ultimate saya. El udah habis durasi sebentar lagi dan Two-Pace hampir bisa menangkap seorang Wiro di sana. Dan semua ultimate sudah dibuka resource dari tim Kagendra. Tianex coba untuk pulang. Namun Tianex masih bisa selamatkan. Karena masih mendapatkan life steal dan Wiro berhasil di taken down. Gila, masih lanjut apa ke Senko. Splendor, just in time. Tapi Senko tumbang. Dominator akan melaju ke KWC by EWC 26. Let's go! Dominators! With a genius draft, they claim the main ticket to KWC 2026. Oh my god, guys. Memang cuma DMT teman-teman. Tim pertama yang berhasil untuk mengamankan satu slot menuju ke KWC at EWC 26. Ini membuat Dominator menunjukkan bahwa
masa jaya mereka telah kembali. Tapi ini bukan akhir untuk Kagendra. Karena Kagendra masih punya kesempatan untuk meneruskan perjalanan mereka di lower bracket.